Baik, terima kasih Ibu Nila. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung estafet untuk melanjutkan rangkaian agenda Focus Group Discussion bertajuk Tinjauan Kritis Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, implementasi pada perguruan tinggi Islam dalam perspektif bahasa, hukum, dan syariat. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami terlebih dahulu menyapa dengan segala hormat kepada para narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah M.Hum, Direktur Pusat Studi Linguistik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kedua, Bapak Dr. Suparji SSMM, beliau adalah pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang ketiga, kepada Bapak Dr. Haji Anwar Abbas MMAG, beliau adalah sebagai Wakil Ketua Umum MUI Pusat. Dan yang keempat adalah kepada Ibu Profesor Dr. Nurhayati Jamas MA MSI. Beliau sebagai penasehat Pusat Kajian Penerapan Etika dan Nilai-Nilai Keislaman Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang kami hormati, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc, Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Jurman Shah MPD, Wakil Rektor 2, Ibu Insinyur Ade Suryanti MM, Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Faisal Hendra MA, Wakil Rektor 4, Bapak Dr. Ade Jamal. Yang kami hormati, pimpinan dan keluarga besar Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, para dekan, para wakil dekan, para kaprodi dan sekretaris program studi, dan sivitas akademika Universitas Al-Azhar Indonesia, juga para tamu undangan yang berbahagia. Kami atas nama moderator mohon izin menyampaikan beberapa hal terkait forum group discussion pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa forum group discussion pagi hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, dan untuk sesi yang sama, narasumber kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Anwar Abbas MMAG. Kemudian dilanjutkan oleh sesi yang kedua, akan ada narasumber kita, Bapak Dr. Suparji MMAG. Mohon maaf, Bapak Dr. Suparji M.Hum. Yang keempat adalah Ibu Profesor Dr. Nurhayati Jamas. Kemudian tiap pemaparan narasumber akan berlangsung selama 30 menit. Sesi tanya dan tanggapan akan dibuka setelah kedua narasumber di masing-masing sesi selesai terlebih dahulu, dan pertanyaan serta tanggapan tersebut dapat disampaikan secara langsung dengan mengaktifkan audio atau menuliskannya dalam kolom chat. Baiklah hadirin yang berbahagia, mari kita sambut bersama fokus group discussion. Untuk sesi pertama dengan narasumber Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah. Sebelum pemaparan dimulai, mohon izin kami menyapa, apakah Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah sudah bersama kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Alhamdulillah. Selamat pagi. Ya, baik, mohon izin menyampaikan sedikit profil dari narasumber kita yang pertama di sesi pertama ini. Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah adalah selain tentu sebagai Direktur Pusat Studi Linguistik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau saat ini juga menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Kerjasama Fakultas Dirosat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau adalah sebagai
Ustadz dan akademisi Indonesia tentunya. Kemudian pendidikan terakhir beliau ditempuh di Universitas Indonesia. Dalam hal ini fokus di bidang linguistik. Kemudian karir yang saat ini beliau geluti adalah beliau ini banyak menjadi trainer pada pelatihan-pelatihan penerjemahan Arab Indonesia. Maka tidak ayal bahwa kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau bagaimana tinjauan kritis atas Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini dalam perspektif bahasa. Selanjutnya, waktu kami silahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah M.Hum. Baik, terima kasih Dr. Iin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, para Wakil Rektor, para narasumber yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Profesor Dr. Nurhayati Jamas, Buya Dr. Anwar Abbas, Bapak Dr. Suparji, juga tidak lupa kepada Buya Murni Jamal, dan para hadirin yang berkesempatan mengikuti kegiatan FGD pada pagi hari ini. Saya kebagian meninjau dari sudut bahasa, dari perspektif bahasa, sudut pandang bahasa terkait dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Dan kaitannya dengan implementasi pada perguruan tinggi Islam. Saya sudah mencoba membaca dengan seksama Permendikbudristek ini dalam tinjauan bahasa. Ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih jauh. Silakan ke slide berikutnya. Saya melihat bahwa Permendikbud atau Permendikbudristek ini mempunyai isu penekanannya pada beberapa hal ini, seperti yang juga terlihat dalam Permen ini di bagian ketentuan umum, bahwa ini penekanannya pertama pada kekerasan seksual. Nanti kita akan diskusikan juga apakah istilah kekerasan seksual ini sudah tepat atau belum dalam sudut pandang bahasa. Nanti kita bisa bicarakan pada slide-slide berikutnya. Lalu kemudian yang juga menonjol pada permen ini adalah soal korban, gitu ya. Selain korban tentu saja terlapor, tapi terlapor ini slotnya kecil sekali. Nanti ada juga catatan yang ingin saya sampaikan terkait dengan terlapor ini dalam sudut pandang bahasa. Terus kemudian ada pencegahan, ada pemeriksaan, ada penanganan. Ya, ini menarik bahwa kasus kekerasan seksual ini tidak hanya dikaitkan dengan pemeriksaan dan penanganan, atau penanganan dan pemeriksaan, tapi yang mungkin yang fundamental yang kita perlu diskusikan lebih jauh adalah soal pencegahan ini. Apakah dalam konteks pencegahan ini sudah sesuaikah dengan nilai-nilai yang kita anut sebagai kampus Islam, gitu ya? Nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Mohon bergeser ke slide berikutnya. Nah, subjek dan objeknya tentu saja seperti yang terlihat dalam ketentuan umum. Ini ada mahasiswa, ada pendidik, ada tenaga kependidikan, ada warga kampus, ada pemimpin, ada satuan tugas. Ini diberikan slot masing-masing di permen ini. Bagaimana mahasiswa ketika melakukan tindak kekerasan atau menjadi korban kekerasan, pendidik juga seperti itu, tenaga kependidikan, warga kampus. Ya, ini juga menarik bahwa warga kampus juga dimasukkan dalam permen ini, sehingga siapapun yang punya aktivitas di kampus itu melekat terkait dengan permen ini. Cuma nanti juga ada pertanyaan, nanti juga akan dibahas bagaimana ketika kita mahasiswa itu punya aktivitas di luar kampus. Nanti kita akan bicarakan. Pemimpin juga istilah yang dipakai di permen ini adalah pemimpin, bukan pimpinan. Ini
juga dalam sudut pandang bahasa kita bisa perlu lihat lebih jauh. Ada satuan tugas yang ditunjuk untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Kita mungkin mulai fokus ke slide-slide berikutnya pada kasus-kasus yang nanti muncul yang bisa terlihat dari permen ini. Pertama, permen ini menekankan isu kekerasan seksual. Kalau yang sebelumnya kan kita lebih sering mendengar soal pelecehan seksual daripada kekerasan seksual. Saya coba melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia perbedaan terkait pelecehan seksual dan kekerasan. Kalau pelecehan seksual itu pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual. Artinya ini lebih halus sebetulnya secara bahasa daripada misalkan menggunakan istilah kekerasan seksual. Kalau kekerasan itu kan seperti yang terlihat di slide itu berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Ya, kalau dalam pasal-pasal yang terlihat dari permen ini memang ada aspek-aspek kekerasannya memang, tetapi kalau merujuk pada definisi yang dibuat di ketentuan itu, di definisi kan menyebutkan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Ini lebih ya memang ada sisi kekerasan seksualnya, tapi pelecehan seksualnya juga ada. Ada beberapa bagian yang tadi merendahkan, menghina, melecehkan. Ya, saya rasa lebih dekat ke pelecehan seksual daripada kekerasan seksual. Tapi saya mencoba memahami mungkin tim yang membuat permen ini ngambil yang paling tingginya, yang paling puncaknya. Artinya kalau kekerasan seksual itu berarti pelecehan seksual mungkin sudah bisa masuk ke sana. Tetapi kalau saya secara pribadi membedakan antara kekerasan dan pelecehan, akan baik kalau permen ini mengakomodir keduanya gitu ya, karena kekerasan kecenderungannya ada luka, ada korban yang mungkin sampai meninggal dunia, tetapi konteks menghina dan melecehkan itu tidak masuk dalam kekerasan, masuknya dalam pelecehan. Ya, tapi kan memang sudah dimasukkan dalam ketentuan umum. Nanti kita berdiskusi di sini apakah kekerasan seksual itu sudah include di dalamnya pelecehan seksual atau ini harus dipisahkan karena memang sebetulnya ranahnya terpisah. Ini yang pertama. Berikutnya adalah slide berikutnya. Nah, yang paling menonjol di permen ini soal norma sosial dan norma agama. Ya, ini yang juga dikomentari oleh banyak pihak, gitu ya, oleh banyak ahli, oleh banyak tokoh. Ya, norma sosial dan norma agama nggak muncul sama sekali. Ya, nggak muncul sama sekali. Ya, kalaupun ada disebut kata norma itu satu. Ini mohon maaf ada salah ketik, norma sosial bukan normal sosial. Norma sosial dan norma agama itu tidak muncul sama sekali. Kata agama tidak muncul sama sekali di satu aja tidak muncul. Tapi kalau kata norma masih muncul. Ya satu, tapi itu konteksnya terkait dengan etik, bukan terkait dengan hubungannya bagaimana menangani kekerasan seksual itu atau pelecehan seksual itu, mencegah pelecehan dan kekerasan seksual itu dan seterusnya. Nah ini juga persoalan menurut saya. Jadi kenapa kata agama tidak dimunculkan? Ya, kata norma dalam aturan-aturan yang berlaku di lingkungan sosial misalkan itu tidak dimunculkan ya di permen ini. Yang ini mungkin ya menjadi tanda tanya ya, apakah agama ini akan dipisahkan dari aturan yang dibakukan oleh negara atau seperti apa. Ini yang mungkin nanti ketika kita membuat panduan yang sejenis ini yang kita akan terapkan di lingkungan kampus-kampus kita masing-masing,
kita perlu memasukkan ya, hal-hal yang terkait dengan norma agama dan mungkin norma sosial ya. Terus juga sanksi ya, sanksi yang mendidik juga nanti perlu juga menjadi pertimbangan bagi kita semua ya, di luar pembahasan kita soal norma ini. Nah ini nanti perlu penajaman bagi kita semua, bagaimana kasus norma agama ini kok bisa hilang gitu ya, kata agama juga hilang betul. Selanjutnya, nah yang ada di permen ini hanya bimbingan sosial dan rohani, ya, bimbingan sosial dan rohani. Saya kok masih abu-abu ya kalau membicarakan bimbingan sosial itu, dan bentuknya memang belum terlihat di permen ini bimbingan sosial itu bentuknya seperti apa. Sejauh yang saya baca, mungkin ada yang terlewat dari bacaan saya, tetapi bimbingan sosial itu yang seperti apa? Ya, apakah ini dianggap sebagai sesuatu yang mafhum di lingkungan kita atau bagaimana? Ya, dan rohani ini bagaimana? Apakah bimbingan rohani ini seperti orang yang mau meninggal itu ada pendamping rohani dan lain sebagainya gitu ya? Atau seperti apa? Menurut saya terlalu secara konsep ya. Secara konsep bimbingan rohani ini masih abu-abu, nggak clear gitu ya. Maka saya mengusulkan, mungkin ada usulan lain nanti, kalau usulan saya bimbingan keagamaan dan spiritualitas ya, bimbingan nilai-nilai keagamaan dan atau spiritualitas gitu ya, yang memang menyentuh di aspek-aspek yang psikologi agamanya. Kalau psikologinya sudah ada ahli yang menangani, mungkin dari sisi agama bagaimana soal pergaulan, bagaimana kasus melecehkan, menghina, merendahkan, juga bahkan melakukan kekerasan seksual atau melakukan hal-hal yang di luar batas norma agama dan norma sosial itu dikendalikan atau disampaikan kepada korban atau kepada terlapor ya, hal-hal yang berkaitan dengan aturan agama dan aturan sosial soal ini ya. Ini pas ada 2 pasal yang ngomong soal bimbingan sosial dan rohani itu, saya rasa ini juga perlu menjadi pertimbangan kita, apakah kita akan menggunakan isu yang sama ya atau berbeda. Selanjutnya, slide berikutnya. Di permen ini yang digunakan kata pemimpin gitu ya, tapi di kampus umumnya dikenalnya istilah pimpinan begitu. Saya coba lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kalau pemimpin kan orang yang memimpin, tapi kalau pimpinan ya kumpulan pemimpin ya. Beberapa pasal yang menjelaskan soal pemimpin ini kadang hanya merujuk kepada rektor begitu ya, padahal penanganan soal kekerasan seksual di universitas, saya juga beberapa kali ditunjuk untuk menangani kasus kekerasan seksual di kampus, itu yang terlibat banyak unsur pimpinan, maksud saya, selain nanti yang satgas, yang unsur pimpinan itu yang terlibat banyak ya. Peng-SK-an, pemberhentian dan lain sebagainya itu tidak dari rektor, bahkan ada yang dari dekan, dari kaprodi atau secara berjenjang sampai kemudian ke rektor. Nanti kita bisa cermati pasal per pasal bagaimana penggunaan pemimpin ini dengan pimpinan mana yang lebih pas gitu ya. Saya memang mencoba memahami juga kenapa redaksi yang dipilih pemimpin, karena memang pemimpinnya mungkin yang pucuk pimpinan tertinggi dari universitas, yaitu rektor mungkin atau ketua sekolah tinggi dan lain sebagainya. Tapi fakta di lapangan ini melibatkan unsur lain, pimpinan universitas, gitu ya. Selanjutnya, nah ini yang tadi saya singgung di awal ya, di permen ini hanya mengatur aktivitas mahasiswa di kampus, padahal mahasiswa ini aktivitasnya sekarang dengan kampus Merdeka itu dia bisa punya aktivitas di luar kampus ya, salah satunya magang, dan magang itu waktunya bisa panjang dan bisa beberapa bulan gitu ya, bisa sampai 6 bulan gitu, mungkin kalau diperpanjang bisa 1 tahun gitu ya. Tapi dan aktivitasnya bahkan lebih banyak daripada di kampus ya, bisa mengikuti jam kerja kantor dan sampai mungkin lembur juga dia ikut.
Maka yang tidak diatur sejauh yang saya baca, ini kasus mahasiswa ketika di luar kampus gitu ya. Magang ini mestinya ada aturan yang khusus yang perlu dibuat. Kami kemarin punya kasus mahasiswa kami magang di satu perusahaan dan mengalami catcalling ya di Polda begitu dan lain sebagainya, dia tidak nyaman ya, lalu kemudian dia melaporkan ke kampus, tapi aturannya di kampus, di kode etik kampus belum mengatur itu ya. Maka kampus hanya menyurati perusahaan yang mempekerjakan dia sebagai pekerja magang ya, bahwa dia mengalami kasus-kasus seperti ini, tapi belum ada aturan yang menjerat pelakunya termasuk yang ada di permen ini, padahal dia ketika berada di perusahaan itu dia sedang melakukan kegiatan pembelajaran dalam konteks pemagangan gitu ya. Nah, ini akhirnya mungkin paling jauh kita bisa melaporkan dalam jalur umum gitu ya, melaporkan ke kepolisian, tapi tidak ditangani oleh kampus, oleh universitas gitu. Yang menurut saya itu harusnya bisa diakomodir masuk dalam permen ini. Selanjutnya, ini beberapa pikiran yang secara spontan muncul berdasarkan pengalaman menangani korban dan terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan ini. Setelah membaca permen Dikbudristek ini terkait dengan kekerasan seksual muncul. Nah, yang berikutnya adalah soal tanpa persetujuan korban. Ini isu yang juga banyak disinggung oleh para ahli, soal di permen Dikbudristek ini di pasal 5 ayat 2 ya, terus kemudian ayat 2D dan 2I ya, itu selain yang itu muncul semuanya ada tulisan tanpa persetujuan korban. Ini memang ya ideologinya para pembuat permen ini yang mungkin perlu kita selami lebih jauh. Kenapa ada kata tanpa persetujuan korban? Ini kan paradigmanya bukan paradigma Islam ya. Ya kekerasannya memang kalau dengan persetujuan korban itu bukan kekerasan seksual. Ya kita memahami itu, tetapi dalam paradigma Islam kita kan pencegahannya bukan soal kekerasan seksualnya, tapi aktivitas seksual yang di luar pernikahan itu kan tidak dibolehkan. Ini tidak sampai menyentuh itu. Kalau kita kemudian ikut-ikutan di kampus Islam ya, kita ikut-ikutan memberi klausul tanpa persetujuan korban, ini akan menjadi problem bagi kita gitu ya. Seolah-olah kita membolehkan, membenarkan atau menyetujui atau secara tidak langsung ya melegalkan dalam tanda petik aktivitas seksual yang dilakukan di luar konteks pernikahan asal korbannya setuju gitu, asal pelaku dan korban sama suka. Nah, ini yang perlu kita juga diskusikan lebih jauh seputar ini, karena ini memang menjadi klausul yang banyak disoroti oleh para ahli. Selanjutnya, rumah aman dan korban di pasal 11 ayat 2 itu ditempatkan di rumah aman. Ini juga saya mengusulkan bukan rumah aman tapi tempat tinggal aman. Kalau rumah secara konsep ya kita paham bentuknya seperti apa, tapi tidak semua kampus punya rumah aman gitu ya. Mungkin kampus-kampus besar mungkin punya, tapi kampus-kampus yang tidak terlalu besar mungkin hanya asrama atau kamar yang atau ruang yang dipakai untuk melindungi korban. Nah, ini yang mungkin juga perlu kita lihat bersama, apakah yang cocok adalah rumah atau tempat tinggal. Yang secara makna kurang lebih sama, tetapi secara konseptual ini agak berbeda. Rumah ada bentuk yang baku yang kita pahami bersama, tapi tempat tinggal bisa agak netral gitu ya, bisa agak fleksibel dan seterusnya. Selanjutnya, di permen ini kata disabilitas itu disebut di beberapa tempat, tetapi isunya tidak hanya terkait dengan persoalan kekerasan seksual, tapi soal fasilitas disabilitas. Menurut saya ini tumbang tindih gitu ya. Harusnya dipisahkan antara isu disabilitas dengan kekerasan seksual ya. Kalau disabilitas menjadi korban kekerasan seksual itu betul, atau disabilitas jadi pelaku kekerasan seksual masuk dalam permen ini betul, tapi
ini di beberapa tempat soal edukasi bagaimana melayani, memperlakukan, memberi fasilitas ke disabilitas ini yang salah satu yang jadi tugas satuan tugas itu menurut saya agak problem gitu ya. Nanti mungkin ada pendapat yang lain terkait dengan ini, ya nanti kita bisa diskusikan bersama. Tapi menurut saya isu disabilitas di beberapa tempat tidak pada tempatnya, harusnya didudukkan pada tempat yang semestinya. Lanjut, di slide berikutnya, tidak banyak lagi, sedikit. Punya cukup, insya Allah. Ini soal hak terlapor. Ya, saya menyoroti ini bagaimana dengan terlapor yang terfitnah, gitu ya. Tidak semua yang terlapor itu adalah pelaku, kadang juga playing victim dari korban, gitu ya. Bukan dari korban, dari orang yang mengaku dirinya korban, gitu ya. Lalu kemudian terlapor disudutkan dalam berbagai hal, gitu ya, seolah-olah dia adalah pelaku yang bersalah, padahal yang melaporkan itu yang bermasalah, gitu ya. Bagaimana dengan terlapor yang terfitnah ini, hak-haknya? Ini soal marwah terlapor ya. Kalau dalam Islam yang saya pahami, mohon dikoreksi Buya Anwar, soal harga diri seorang Muslim itu sangat terhormat, sangat dihargai, sangat dilindungi, tidak boleh dijatuhkan. Maka dalam kasus tuduhan berzina saja seperti itu rumitnya dalam Islam, gitu ya. Maka menurut saya dalam laporan, persidangan, pemeriksaan, penanganan dan lain sebagainya dalam konteks kekerasan seksual ini memang harus tidak harus dalam konteks tertutup, gitu ya. Sidang-sidangnya termasuk namanya itu disembunyikan dulu karena belum tentu yang dilaporkan itu atau yang terlapor ini adalah pelakunya. Dan ini yang mungkin perlu kita lihat bersama di permen ini, korban yang tinggi sekali menempatkannya, tapi yang terlapor ini tidak didudukkan bagaimana hak-haknya ya. Memang ada pemulihan nama baik itu ada, gitu ya. Tapi dalam proses awalnya itu harus sudah perlu juga dijaga, gitu, nama baiknya. Belum tentu yang terlapor ini adalah pelakunya. Selanjutnya, nah ini beberapa usulan saya terkait dengan pencegahan kekerasan atau pelecehan seksual di lingkungan kampus kita. Ada konsep-konsep dalam Islam yang kita mungkin bisa jadikan sebagai patokan, gitu ya, dalam membincangkan atau mendudukkan persoalan pelecehan seksual ini dan kekerasan seksual ini supaya tidak merebak atau bahkan tidak terjadi di lingkungan kita. Menurut saya pertama, melarang khalwat itu clear, kita buat aturan yang di permen ini tidak ada ya. Kalau kita nanti menurunkan ini dalam kode etik dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan kampus-kampus kita, terutama kampus Islam, clear soal melarang khalwat, berdua-duaan di satu lokasi, di satu ruang, di satu tempat dan waktu yang hanya berduaan, gitu ya, bukan mahramnya, gitu ya. Melarang khalwat ini mungkin kita bikin aturannya dan kita buat panduan rambu-rambu dan lain sebagainya, sehingga kita membatasi bahkan karena melarangnya khalwat ini terjadi di lingkungan kampus kita. Yang kedua adalah membatasi ikhtilat. Khalwat dan ikhtilat sesuatu yang berbeda. Kalau khalwat ini aktivitas yang hanya berdua saja, gitu ya. Tapi kalau ikhtilat itu mungkin bisa komunitas, mungkin bisa banyak orang, gitu ya, yang bersinggungan, yang bersentuhan, tidak harus fisik ya, antara satu orang atau satu kelompok dengan kelompok yang lain, ya, yang berbeda jenis kelamin, ya. Nah, membatasi ikhtilat ini konteksnya adalah kita bagaimana laki-laki dan perempuan, mahasiswa dan mahasiswi, karyawan dengan karyawati, dosen dengan yang laki-laki sama perempuan, aktivitas akademika di kampus itu dibatasi ikhtilatnya kalau tidak ada hal-hal yang fundamental, hal yang serius, hal yang penting yang dibicarakan, itu ada pembatasan. Ya. Isu lain dalam konteks pencegahan ini, kalau dalam hadis terutama ya,
isu hudul basar, isu menundukkan pandangan ini juga perlu juga menjadi pedoman bagi kita dalam membuat nanti aturan kode etik yang berhubungan dengan pelecehan dan kekerasan seksual sebagai turunan dari permen ini. Jadi menundukkan pandangan tidak konteksnya kita bisa jelaskan lebih detail bahwa ini menundukkan pandangan yang nanti sebetulnya di permen ini ada hal-hal yang disebutnya sebagai pandangan memandang secara seksual atau memandang dengan tidak nyaman, gitu ya. Nah, ini yang mungkin kita perlu dudukkan dalam hudul basar ini yang isu dalam hadisnya disebutnya sebagai hudul basar. Dalam konteks pencegahan pula saya memasukkan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Aktivitas meninggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat ini perlu menjadi ruh bagi kita dalam nanti menurunkan permen ini dalam aturan-aturan yang kita akan berlakukan di kampus-kampus kita, khususnya di kampus Islam. Ya, kita paham bahwa kalau hadis nabinya kan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya, salah satu pertanda bahwa Islamnya seseorang itu baik berarti dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Terakhir yang bisa saya sampaikan adalah ini secara redaksi dalam sudut pandang bahasa permen ini rapi sekali, ya, bagus sekali, ya, secara sudut pandang bahasa redaksinya, ya, bahwa tadi ada beberapa konsep, ada beberapa istilah, ya, terminologi yang masih kita perlu diskusikan lebih jauh, tapi di luar itu memang secara redaksi cukup baik, ya. Tapi ada dua yang saya temukan yang masih perlu penjelasan lebih jauh, ya. Misalkan pasal 47 ayat 2B, nanti mohon dicek kembali, ada kata pemberian, belum clear di situ maksudnya pemberian apa, gitu ya. Ini perlu mungkin Dr. Suparji yang akan melihat lebih jauh apa maksud dari ini. Terus yang berikutnya pasal 5 ayat 2B itu ada kelaminnya, adanya nya ini merujuknya ke mana itu belum clear juga di pasal 5 ayat 2B, ya. Itu yang bisa saya temukan, mungkin nanti ada yang bisa memberikan sudut pandang yang lain, apakah apa yang saya temukan ini sebetulnya saya yang salah baca atau memang ada persoalan di pasal ini. Barangkali itu Bapak Ibu para hadirin, para narasumber, apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau saya mengusulkan kita perlu melihat lebih jauh lagi, kita perlu mendiskusikan lebih serius, ya, aspek-aspek mana yang kita bisa ambil dari permen ini dan aspek-aspek mana yang kita bisa abaikan dari permen ini dan disesuaikan dengan kepentingan kita di lingkungan kampus-kampus Islam. Barangkali itu, mohon maaf lahir batin, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada narasumber sesi pertama dan yang pertama yaitu Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah. Baik para hadirin yang berbahagia, mungkin sekilas sebelum masuk ke narasumber kita yang kedua, beberapa hal yang perlu kita sama-sama catat untuk simpulan yang mungkin pantas kita nanti diskusikan lebih lanjut, barangkali begitu ya Pak Syarif, adalah tadi yang seperti kita highlight bersama, adanya beberapa usulan redaksi barangkali, atau usulan konsep dalam upaya memahami teks secara baik, dalam meminimalisir penerjemahan-penerjemahan yang masih ambigu. Tidak ayal bahwa teks itu lahir memenuhi satu kondisi tertentu, maka perspektif bahasa menjadi salah satu yang penting juga untuk membuat pemahaman ini menjadi lebih jelas. Yang kedua yang bisa kami catat adalah bahwa usulan-usulan yang sifatnya juga umum, tadi disampaikan oleh slide terakhir dari Pak Syarif, adalah seperti melarang khalwat, kemudian membatasi ikhtilat, menundukkan pandangan, sampai meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan yang tidak kalah penting juga yang perlu juga kita kritisi dalam diskusi kita adalah bahwa aturan yang tercakup dalam Permen 30/2021 ini
adalah hanya mencakup aktivitas mahasiswa di dalam perguruan tingginya atau berada dalam lingkup internal atau indoor begitu ya sifatnya domestik. Sehingga ini perlu juga sebagai upaya penyempurnaan kode etik di lingkungan perguruan tinggi bahwa mahasiswa kita tidak hanya beraktivitas di dalam lingkungan universitas atau perguruan tingginya saja, maka perlu kita sama-sama mengetahui sebetulnya tanggapan, saran, dan masukan apa untuk memenuhi penyempurnaan kode etik terkait sikap dalam mengkritisi Permendikbud nomor 30 ini. Terima kasih kami sampaikan kembali kepada narasumber kita. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG. Saya izin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, sudah hadir bersama kami semua di sini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu. Amin. Ya, mohon izin sebelum narasumber kita yang kedua menyampaikan paparannya, izin kami membacakan sekilas dari profil beliau. Bapak Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG, beliau adalah seorang ulama, dosen, dan ahli ekonomi Islam Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2020 hingga 2025. Kemudian karir beliau selain sebagai dosen tetap NS Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Rektor 2 dan 4 di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Jakarta yang saat ini bernama UHAMKA. Kegiatan organisasi yang beliau geluti selain di Majelis Ulama Indonesia Pusat, secara tingkat internasional beliau pernah menjadi Wakil Presiden Konferensi Buruh Islam Internasional, International Islamic Confederation of Labor pada tahun 2020 hingga 2025. Baik, hadirin yang berbahagia, mari kita sambut perspektif syariat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG. Pada beliau kami silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Profesor Asep Saifuddin, yang terhormat Bapak Murni Jamal, ya, ini dosen senior saya di UIN, di IAIN dulu. Kemudian kakak saya, Profesor Dr. Nurhayati Jamas, para narasumber, baru saja Adinda Pak Syarif Hidayatullah menyampaikan presentasinya dan menyampaikan analisisnya. Pertama sekali saya menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbicara di depan Sivitas Akademika Universitas Islam Al-Azhar Indonesia dan juga di depan para undangan lainnya. Dan saya diundang nampaknya atas nama Majelis Ulama Indonesia. Nah, seperti kita ketahui bersama, bagi Majelis Ulama Indonesia, negeri ini dilihat sebagai darul mithaq. Artinya negeri ini kita dirikan dan kita bangun di atas dasar kesepakatan. Jadi para founding father kita sudah sepakat akan membentuk sebuah negara, ya. Tetapi bentuknya bukan kerajaan. Bentuknya bukan negara kekhalifahan,
dan bentuknya juga bukan negara kesultanan atau keemiran ya. Yang kita sepakati waktu itu adalah bahwa negara kita ini berbentuk republik. Nah, jadi kita sudah sepakat bahwa negara kita adalah bentuknya republik ya, bukan yang lain dari itu gitu. Dan sebagai seorang muslim dan muslimah, ya, kita wajib hukumnya untuk mematuhi perjanjian-perjanjian dan kesepakatan yang sudah kita buat. Oleh karena itu bagi kita umat Islam mempertahankan negara ini ya menjadi sebuah kewajiban. Ya, karena kita diperintah oleh agama untuk aufu bil uqud, supaya tepati apa yang sudah kamu sepakati tersebut, supaya kita tepati apa yang sudah kita perjanjikan tersebut ya. Meskipun di dalam kesepakatan perjanjian itu ada hal-hal yang mungkin barangkali tidak atau belum memuaskan kita. Tapi karena kita sudah sepakat, ya maka kita harus mematuhinya. Nah, lalu kesepakatan-kesepakatan apa saja yang sudah kita buat? Di antara kesepakatan lain yang kita buat itu adalah bahwa falsafah bangsa kita ini adalah Pancasila. Bahwa ideologi kita, ya kita turunkan sedikit ya, bahwa ideologi yang kita sepakati untuk kita pergunakan di dalam mengelola negara dan bangsa ini adalah ideologi Pancasila atau falsafah Pancasila. Mana di dalamnya ada 5 sila ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Seperti kita ketahui bersama dalam konsep awalnya sila ketuhanan yang Maha Esa itu berada pada sila kelima. Ya. Tapi pada founding father kita merubah posisinya, ya, di mana sila ketuhanan yang Maha Esa itu dari sila kelima menjadi sila pertama. Dan menempatkan sila ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai sila yang pertama punya makna dan arti yang sangat dalam ya. Karena dia akan menjadikan sumber nilai, menjadi sumber moral ya, menjadi sumber motivasi bagi sila-sila lainnya. Oleh karena itu sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab ya, itu haruslah diwarnai dan dijiwai oleh sila pertama. Gitu. Dan sila kedua itu tidak boleh dilepaskan kaitannya dengan sila pertama. Sila ketiga itu diwarnai dan dijiwai oleh sila pertama dan kedua. Sila keempat diwarnai oleh sila pertama, kedua, dan ketiga. Sila kelima diwarnai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Begitu. Nah, oleh karena itu 4 sila yang ada di bawahnya itu harus bersumber, nilai-nilainya harus diasalkan dan dirujukkan kepada sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam bahasa lain artinya adalah bahwa tidak boleh ada undang-undang di negeri ini yang bertentangan dengan ajaran agama. Gitu. Apalagi di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 ya dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu bagi saya yang perlu kita pahami dan sadari bahwa the founding father kita sudah membuat kesepakatan ya bahwa negara kita ini bentuknya adalah republik, kemudian falsafah dan ideologinya adalah Pancasila, kemudian hukum dasarnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu adalah menerjemahkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Seperti misalkan sila
pertama itu nampak sekali oleh kita di dalam pasal 29 ayat 1 ya. Sila kelima nampak betul oleh kita pada pasal 33 dan pasal 34 gitu kan. Jadi tidak ada sila-sila dalam Pancasila itu yang tidak diterjemahkan ke dalam pasal dan ayat yang ada di dalam Undang-Undang 45. Semuanya merujuk ya atau diinspirasi oleh sila-sila yang ada dalam Pancasila tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu serta saudara yang saya hormati, karena kita bicara hukum dan perundang-undangan ya, maka hukum dasar di negeri ini adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan tidak boleh ada undang-undang dan peraturan yang ada di bawahnya ya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan kalau seandainya dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dia batal demi hukum. Nah, oleh karena itu di negeri kita ada hierarki hukum ya. Yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah TAP MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau Perpu. Yang keempat adalah peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima adalah peraturan presiden. Dan yang keenam adalah peraturan menteri. Mungkin barangkali peraturan menteri ini adalah peraturan yang dibuat khusus oleh menteri untuk menerjemahkan ya urusan-urusan yang sudah digariskan di atasnya gitu kan. Nah, oleh karena itu bagi saya Permendikbud ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, apalagi bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, dan kalau misalnya kita lihat rujukannya semestinya Permendikbud ini merujuk kepada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional atau undang-undang nomor berapa? Nomor 20 ya. Tahun 2000 berapa? Tahun 2003 kalau saya tidak salah ya. Tahun 2003. Nah, di mana di situ dinyatakan bahwa fungsi ya dan tujuan daripada pendidikan nasional kita itu adalah ya dikatakan di dalam Undang-Undang Nomor 20 itu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Ya watak ini kan mirip dengan kepribadian dan jati diri ya. Jadi teaching learning process dan educational process yang kita selenggarakan harus diarahkan bagi terbentuknya watak dan jati diri anak-anak bangsa. Tuh, yang memiliki adab ya, yang mencerdaskan gitu. Nah, inilah fungsi-fungsi yang teremban dan harus diemban oleh dunia pendidikan kita. Dan tujuannya jelas sekali ini. Tujuan dari pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak didik kita ya potensinya itu bisa kita kembangkan ya agar dia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuh, serta berakhlak mulia. Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa artinya adalah melaksanakan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Atau dalam bahasa yang agak lebih melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi segala yang dilarang oleh agama. Karena di negara kita ada 6 agama ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Maka tidak boleh ada ya teaching learning process dan kegiatan serta peraturan dan kebijakan yang kita buat di negeri ini ya, yang kedudukan hierarki hukumnya lebih rendah dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, itu yang tidak mengacu kepada terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa sesuai dengan versi agama masing-masing. Nah, karena di negara kita mayoritas penduduknya beragama Islam ya, maka menurut saya ada sangat sah
dan sangat wajar ya bahwa Permendikbud yang dibuat oleh Menteri Pendidikan ini ya harus bisa menerjemahkan amanat yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, untuk membentuk manusia, anak-anak bangsa yang memiliki watak, ya, yang beradab serta beriman dan bertakwa. Nah, tetapi setelah kita baca Permendikbud nomor 30 ini, semangatnya ya sebagian ada yang mengacu kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, tetapi sebagian lagi menurut saya ya sangat bertentangan dengan tidak hanya dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tetapi dengan Undang-Undang Dasar. Ya, jadi menurut saya ini adalah ya sebuah Permendikbud yang sangat berbahaya, dan menurut saya semacam ada upaya ya di dalam Permendikbud ini untuk memarginalkan agama ya, atau dalam bahasa yang agak lebih ekstrim sedikit ya, mensekulerkan dunia pendidikan. Karena tadi kata Pak Syarif Hidayatullah ya, tidak ada kata agama sepatah pun gitu ya. Ya, jadi kesimpulan saya ini nampaknya ya Permendikbud ini nah, sudah mendistorsi ya peran agama, padahal kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu implikasi logisnya tidak boleh ada peraturan menteri ya, terutama dalam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ya, yang nilai-nilainya bertentangan dengan ajaran agama. Begitu. Tetapi setelah kita baca ya, ada yang sesuai dengan ajaran agama dan ada yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Begitu. Jadi kesimpulan saya ini Permendikbud inilah sebuah Permendikbud yang harus direvisi. Yang sesuai dengan ajaran agama dipertahankan, yang tidak sesuai dengan ajaran agama ya dibuang begitu. Tetapi ada kesan, ini kesan ya. Kesan saya Permendikbud ini ingin menyelaraskan diri dengan konsep Trisila ya. Kalau Pancasila itu kata beberapa tokoh itu kalau diperas dia menjadi Trisila, kemudian kalau diperas lagi menjadi Ekasila ya. Dan kesan saya, namanya kesan ya, saya bisa saja memiliki kesan tersendiri. Kesan saya adalah bahwa Permendikbud ini semangatnya tidak diambil dari Pancasila, tapi dari Trisila. Karena dalam Trisila itu ada salah satu sila yang bunyinya ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, seperti kita ketahui, kebudayaan itu adalah hasil produk oleh pikir dan rasa manusia. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang ketuhanan itu, konsep ketuhanan itu adalah konsep ketuhanan yang sesuai dengan olah pikir dan rasa kita. Jadi Tuhan di dalam konsep Trisila itu didegradasi di bawah manusia ya. Jadi kalau ada istilah teosentrisme di mana Tuhan sebagai pusat gitu ya. Kalau di sini di dalam Trisila itu saya lihat yang menjadi sentral itu adalah antroposentrisme. Manusia yang akan dijadikan sebagai pusat gitu. Dan manusia dianggap sebagai penentu. Oleh karena itu ajaran agama yang boleh berkembang di negeri ini, kalau misalnya kita ikuti logika dalam Trisila itu ya, adalah ajaran agama yang sesuai dengan nalar manusia, yang sesuai dengan keinginan dari rakyat Indonesia gitu. Nah, semestinya tidak seperti itu. Ya, ajaran agama yang kita akan ikuti dan tegakkan itu adalah ajaran agama ya kalau bagi kita orang Islam adalah yang sesuai dengan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul. Tetapi kalau di sini kita lihat secara filosofis ya, Menteri Dikbud saya lihat lebih menganggap dirinya lebih hebat dari Tuhan dan lebih hebat dari Nabi Muhammad. Ini implikasi logisnya.
logikanya. Ini sebenarnya kan bukan menteri yang membuat, ini kan bersama-sama mereka membuat. Jadi kesimpulan saya, tim yang membuat Permendikbud ini menurut saya telah melecehkan ajaran agama ya, dan telah melecehkan hukum dasar yang ada di negeri ini, dan sudah melecehkan Pancasila sebagai falsafah bangsa kita. Nah, oleh karena itu bagi saya ya Permendikbud ini harus direvisi. Tetapi pemerintah dalam hal ini mungkin barangkali Kementerian Pendidikan tidak mau merubahnya. Ya, kalau begitu menurut saya negara ini tidak lagi mencerminkan kedaulatan rakyat. Tetapi negara ini sudah bertransformasi menjadi kedaulatan penguasa. Ya, kalau seandainya kita bicara tentang keadilan, ya Thomas Hobbes menyatakan begini, yang menentukan adil dan tidak adil di suatu negeri itu adalah penguasa. Ya, kalau bagi kita yang beragama, yang menentukan adil dan tidak adil itu bagi kita adalah Tuhan, gitu kan. Dan kalau seandainya kata Tuhan A, ya itulah yang adil. Dan kalau kata Tuhan B, itulah yang adil menurut kita. Dan bagi kita umat Islam ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tidak bertentangan dengan ajaran agama kita ya. Saya juga sudah mempelajari dan saya juga membaca sikap dan pandangan seorang kiai yang sangat karismatik di negeri ini yang sangat kita hargai ya, yang usia beliau sekarang ini sudah sangat lanjut di atas 90 tahun, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Aliafi. Ya, tahun 90-an beliau menulis di Harian Pelita ya. Apa kata beliau? Saya sudah baca yang namanya Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan saya tidak menemukan ada pasal-pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar 45 itu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, jadi dengan demikian bagi kita ya umat Islam, kita tidak akan mengalami dilema teologis ya ketika kita bicara tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, karena saya berasal dari Muhammadiyah, di Muhammadiyah ada konsep Darul Ahdi wa Syahadah ya. Apa yang dimaksud dengan Darul Ahdi? Ya, Darul Ahdi sama dengan Darul Misak ya. Itu kita sudah sepakat untuk menjadikan negara ini bentuknya republik dan falsafahnya adalah Pancasila dan hukum dasarnya Undang-Undang 45. Kita sudah sepakat. Tetapi kita jangan hanya sekedar sepakat gitu. Kita juga harus bisa membuat negeri ini menjadi Darul Syahadah, di mana nilai-nilai utama yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang 45 itu harus kita implementasikan secara bersungguh-sungguh. Dan jangan ada pihak-pihak tertentu di negeri ini yang menyelewengkannya gitu. Nah, dan saya melihat dalam Permendikbud ini ada penyelewengan terhadap kesepakatan itu gitu, dalam mengimplementasikan kesepakatan tersebut gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya ya Permendikbud ini adalah sebuah peraturan yang sangat berbahaya ya. Karena kenapa saya katakan berbahaya ya, karena dia akan bisa ya merubah anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak bangsa yang tidak Pancasilais, yang tidak turut dan patuh kepada Tuhan dan kepada ajaran agamanya. Ketika saya bertemu dengan Pak Jokowi, saya bertanya kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi bicara tentang pembentukan karakter ya. Ketika saya tanya kepada Pak Jokowi, Bapak ingin membentuk anak-anak bangsa yang memiliki karakter. Kira-kira seperti apa karakter yang Bapak inginkan tersebut? Lalu saya apakah Bapak menginginkan anak-anak bangsa ini memiliki karakter sebagai insan-insan Pancasilais? Nah, kata beliau benar. Saya menginginkan anak-anak bangsa ini menjadi insan-insan Pancasilais. Nah, kalau seandainya kita menginginkan anak bangsa ini menjadi insan-insan Pancasilais, maka menurut saya mereka harus menjadi orang yang percaya kepada Tuhannya dan melaksanakan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya. Kalau dia seorang Muslim, dia harus melaksanakan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kalau dia Kristen dan Katolik, dia harus melaksanakan ajaran Kristen dan Katolik dengan sebaik-baiknya. Kalau dia Hindu-Buddha, dia harus melaksanakan ajaran Hindu dan Buddha sebaik-baiknya. Dan kalau dia agama Konghucu, ya dia harus melaksanakan ajaran agama Hindu, agama Konghucunya dengan sebaik-baiknya, begitu. Dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baik itu ketika kita konversi ke dalam peraturan, maka peraturan itu juga harus menjunjung tinggi ya ajaran agama yang kita anut begitu. Sepanjang pengetahuan saya ya
di dalam Permendikbud ini ada 21 ya, 21 tindak kekerasan yang dirumuskan oleh tim yang akhirnya ditangani oleh menteri ya. Saya tidak mau menyalahkan ini kepada menteri saya karena ini adalah hasil kerja tim ya. Cuma kan yang menandatangani kan adalah menteri sehingga dia menjadi Permendikbud gitu ya. Saya melihat dari 21 ya tindakan yang masuk dalam kategori tindak kekerasan seksual ya, itu saya lihat banyak yang sejalan dengan ajaran agama Islam ya. Banyak yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Cuma ada beberapa poin bagi saya ya. Poin nomor 2, nomor 6, nomor 7. Saya menginventarisasi ada 21 ya. 2, 6, 7, 8, 12, dan 13 ya. Nah, di poin 2 itu nyatakan begini ya. Siapa saja yang memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban, ya ini dianggap sebagai tindak kekerasan. Bagi saya tidak boleh orang memperlihatkan alat kelaminnya kepada siapapun, kecuali kepada orang yang berhak, begitu kan? Kepada orang yang memang diperbolehkan oleh syariat untuk melakukannya. Di luar itu tidak bisa gitu, tidak boleh. Kemudian di poin saya ingin percepat saja ya, di poin 12 tidak boleh ya seseorang itu menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Kalau menurut saya, kalau sesuai dengan Pancasila dan Pasal 291, setuju pun juga nggak boleh gitu. Meskipun si korbannya menyatakan setuju, nggak bisa, gitu. Nggak bisa ditolerir itu gitu. Tapi kalau seandainya Permendikbud ini diberlakukan, lalu mereka melakukan peluk-pelukan ya, meraba-raba di tengah kampus gitu ya, lalu ditangkap oleh satpam gitu ya, kemudian dia diberi hukuman, lalu dibawa ke pengadilan, menang ini yang bersangkutan. Karena kami melakukannya secara suka sama suka katanya kan. Jadi kesimpulan saya ini ya, ini Permendikbud poin-poin yang kayak gini ini pelecehan menurut saya, pelecehan terhadap ajaran agama ini ya, pelecehan terhadap ajaran agama. Di poin ketiga 13 tidak boleh membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Dan meskipun dia setuju, ya tidak bisa gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi saya di bagian akhir ya, negeri ini adalah negeri kita bersama ya. Negeri ini bukan hanya negeri para penguasa, tapi penguasa itulah orang yang kita amanati, yang kita dahulukan selangkah ya, yang kita tinggikan seranting untuk mengatur urusan kita. Gitu. Oleh karena itu bagi saya ya, seorang pemimpin yang baik itu adalah bukannya diukur dari bisa dan tidak bisanya dia membuat peraturan ya, tetapi bagaimana caranya dia bisa ya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi bagi membuat peraturan dan kebijakan. Supaya apa, Pak Nraba? Supaya peraturan dan kebijakan itu mencerminkan aspirasi dari banyak orang. Tetapi saya lihat akhir-akhir ini ya ada kecenderungan di mana ya undang-undang dan peraturan yang kita buat ya tidak mencerminkan apa yang saya sampaikan sebentar ini gitu. Jadi kesimpulan saya adalah sepertinya negeri ini tidak lagi menjunjung kedaulatan rakyat ya, tapi lebih menjunjung kedaulatan penguasa dan pengusaha. Gitu. Dan itu tampak betul oleh saya dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan beberapa undang-undang lain ya. Oleh karena itu bagi saya ya, karena saya berbicara di depan para akademisi ya, saya agak bingung juga ya, mengapa para akademisi di saat yang seperti ini ya, di saat negara kita ini diobok-obok ya oleh para pemilik kapital ya, oleh kepentingan ideologi lain ya, seperti ideologi liberalisme, kapitalisme dan ideologi sosialis komunisme, mengapa para cendekiawan, para doktor dan para profesor seperti diam tidak berbahasa? Sepertinya kita tidak mendengar suara mereka gitu. Padahal mereka ini adalah para ilmuwan, di mana seperti kita ketahui yang namanya para ilmuwan itu adalah orang yang tugasnya mencari kebenaran, menegakkan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran.
Saya banyak sekali ketemu dengan profesor doktor ya, dia menyatakan ini Permendikbud ini tidak benar Pak Andrabas. Lalu saya katakan kepada dia, kalau Anda benar Anda bicaralah. Oh saya tidak berani bicara Pak Andrabas, begitu kan? Pak Andrabas saja yang bicara. Dalam hati saya, mengapa kok mentaliti daripada profesor doktor di negeri ini menjadi profesor doktor yang penakut, bingung juga saya ya, yang tidak lagi berani menyampaikan kebenaran. Ya, apalagi kalau kita yang beragama, menyatakan di beragama Islam, apa kata ajaran agama kita? Kulil haq walau kana murrun. Katakan yang hak itu, meskipun pahit sekalipun gitu kan. Ya, oleh karena itu saya terus, karena ini adalah Universitas Al-Azhar ya, dan tokoh sentral di Al-Azhar adalah Buya Hamka ya, maka menurut saya ya Universitas Al-Azhar, Universitas Islam Al-Azhar Indonesia harus bisa melahirkan tokoh-tokoh seperti Buya Hamka ya, yang berani menentang arus meskipun dia harus dipenjara. Mungkin barangkali itu yang barangkali bisa saya sampaikan ya, karena saya yakin dan percaya ya, kalau seandainya firman-firman Allah kita ikuti dan kita laksanakan, dan kalau seandainya sadar Rasul kita ikuti dan kita laksanakan, maka dia tidak akan bertentangan sedikit pun juga dengan falsafah bangsa kita Pancasila dan hukum dasar kita Undang-Undang 45. Nah, oleh karena itu bagi saya ya, kalau seandainya kita melaksanakan ajaran agama kita di dalam negara Republik Indonesia ini, selain dia akan membawa kebaikan kepada bangsa dan negara kita, dia juga akan membawa kebaikan kepada diri kita dan keluarga kita serta masyarakat kita, sehingga kita nanti di padang mahsyar di hari akhir ya akan dimasukkannya oleh Allah ke dalam kelompok manusia-manusia yang beruntung ya. Tetapi kalau seandainya kita ini tidak berani mencari kebenaran, menegakkan kebenaran dan perjuangkan kebenaran ya, maka menurut saya akan berat posisi kita. Mungkin di dunia ini kita selamat ya. Mungkin di dunia ini kita aman, kita tidak masuk penjara, kita tidak kena panggil itu. Tetapi nanti di padang mahsyar ya, kita pasti akan mengalami kesulitan. Nah, oleh karena itu menurut saya di bagian akhir sekali ya, kalau kita ingin sukses maka kita memiliki dua kecerdasan ya. Yang pertama adalah kecerdasan duniawiyah untuk mengatur dan membuat hidup ini menjadi mudah dan menjadi lebih baik. Yang kedua adalah kecerdasan ukhrawiyah supaya hidup kita ini tidak hanya selamat di dunia, tapi juga selamat di hari akhirat. Dan Universitas Islam Al-Azhar sesuai dengan namanya Islam dan lalu dikaitkan dengan Al-Azhar ya, maka menurut saya ya beban mental teman-teman di Universitas Islam Al-Azhar ini jelas sangat berat ya, dan dia harus, kalau sekarang dikatakan Al-Azhar sebagai salah satu menara ya ilmu pengetahuan dunia, maka Universitas Al-Azhar Jakarta juga harus bisa menyaingi dan mendampinginya gitu. Nah, sehingga nanti pada gilirannya orang tidak hanya lagi belajar ke Universitas Al-Azhar di Kairo, tetapi juga orang akan belajar di Universitas Al-Azhar yang ada di Jalan Sisingamangaraja di Jakarta Selatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami haturkan kepada narasumber kita yang kedua, luar biasa, Bapak Dr. Anwar Abbas, atas pemaparannya perspektif syariat dalam meninjau Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Sebetulnya mungkin ini akan menjadi kelengkapan dan hal-hal yang menarik untuk kita bahas dalam diskusi kita beberapa waktu yang akan tiba sebentar lagi. Izinkan kami untuk sedikit memberikan beberapa catatan dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang kedua. Menarik bahwa sebetulnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini harusnya bisa menerjemahkan Undang-Undang Pendidikan Nasional, gitu. Apalagi jika mengacu pada keberadaan 6 agama yang diakui oleh Indonesia sebagai negara kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan yang kedua, tentu adalah usulan yang sangat mendasar dan penting juga dari apa yang kita tangkap bersama atas pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu untuk melakukan peninjauan dan penyesuaian secara khusus ya atas Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini, karena ini sangat erat kaitannya dengan norma agama dan negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Dalam hal ini kami menghimbau dipersilahkan kepada para hadirin
yang memiliki pertanyaan dan tanggapan dapat menuliskannya dalam kolom chat atau mungkin dapat secara langsung open mic atau raise hand, dan insya Allah akan dibantu oleh teman-teman panitia. Ya, sambil menunggu barangkali ada pertanyaan yang masuk dalam kolom chat, ada tanggapan. Mungkin sekilas saya izin membacakan kepada Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah. Ini tanggapan dari Liliani dari LBH kepada Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah. Secara umum, beliau berpendapat bahwasannya terkait situasi dan aturan mahasiswa magang atau aktivitas di luar kampus. Tentu itu bisa saja berlaku undang-undang yang bersifat umum. Kampus bisa saja melakukan pendampingan dan lain-lain. Sehingga yang nomor kedua, beliau juga menanggapi terkait tentang mengenai hubungan suka sama suka. Dalam hukum Indonesia memang tidak ada sanksi hukumnya, kecuali terhadap orang yang masih ada ikatan perkawinan atau orang yang belum dewasa. Saya setuju kalau ada sanksi hukum terhadap hubungan suka sama suka agar nilai moral bangsa dan agama dapat terjaga. Dan selanjutnya tanggapan dari yang bersangkutan juga adalah rumah aman. Jadi ada istilah rumah aman biasanya di daerah kabupaten atau kota disediakan atau dikelola oleh pemerintah. Baik, ini bisa kita keep untuk menjadi tanggapan yang juga bisa ditanggapi kembali oleh narasumber kita yang pertama. Bagaimana mungkin barangkali dari Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah ada yang bisa disampaikan terkait tanggapan dari saudari kita? Dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Dr. Iin. Terima kasih Bu Liliani atas tanggapan, respon, dan mungkin ada pertanyaan. Yang pertama terkait dengan mahasiswa magang, sebetulnya di pasal 4 itu, di poin E dijelaskan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma. Artinya dalam konteks ini sebetulnya mahasiswa magang itu harus tetap mendapatkan perlindungan ya di permen ini, tidak ikut ke UU yang bersifat umum, tidak, tapi harusnya ikut di permen ini, karena juga mahasiswa itu dalam aktivitas magang itu kan tridharma, kegiatan tridharma gitu ya. Ini sih pendapat saya bahwa ini tetap mahasiswa harus diberikan perlindungan di permen ini atau nanti juga di kode etik atau yang sejenis, aturan yang sejenis yang dibuat oleh universitas agar melindungi mahasiswa. Kalau memang itu dirasa tidak cukup, baru kemudian kita bisa kembalikan lagi ke UU yang bersifat umum. Itu pendapat saya, Ibu. Yang kedua, soal hubungan suka sama suka. Konteksnya permen ini kan di lingkungan akademik ya, di lingkungan kampus ya, lingkungan kaum terpelajar dan orang-orang yang sedang menimba ilmu begitu. Menurut saya hubungan suka sama suka itu memang harus ada aturan yang khusus gitu ya, harus ada kejelasan yang clear gitu di permen ini. Jadi soal yang saya singgung dan juga disinggung oleh Buya Anwar Abbas kan soal tanpa persetujuan itu yang juga dikeluhkan atau dikomplain oleh banyak pihak, kenapa ada klausul itu gitu, tanpa persetujuan itu gitu ya. Ini yang oke lah kalau mungkin yang di luar ya, di luar lingkungan akademik, di luar lingkungan kampus itu bukan ranah kita, yang sekarang menjadi fokus kita dan menjadi ranah kita adalah di lingkungan kampus ini, ya kita buat aja aturan turunan kode etik dan lain sebagainya yang harus jelas mengatur ya, bukan ya tadi tanpa persetujuan itu ya, termasuk mengatur ke hubungan yang suka sama suka. Artinya hal-hal yang menyimpang, aktivitas seksual yang menyimpang, pelecehan seksual ya yang dilakukan oleh para pihak itu ya kita harus batasi semua gitu ya. Tadi beberapa hal juga disinggung itu kan yang memang sudah dilarang itu tidak boleh dilakukan, dan aturannya kita buat tegas gitu ya, tidak dibuat
bersayap, ada klausul yang memungkinkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma sosial. Kalau saya juga melihat ini kan permen ini pro kontra ya. Ada kalau yang kontra ya kita paham, sama-sama paham, kita semua yang lebih memegang norma agama dan norma sosial agak keberatan dengan beberapa pasal yang ada di permen ini. Tapi ada pihak-pihak yang bergembira dengan ini. Ya soal bergembiranya ya soal perbedaan pendapat ya wajar-wajar saja. Tapi kan kita bisa lihat ideologi di balik orang-orang yang bergembira dengan permen ini. Soal perlindungan terhadap korban, ya saya setuju atau kita semua setuju. Kita perlu melindungi korban yang selama ini mungkin banyak menjadi korban yang dia sudah jadi korban dan jadi korban juga oleh aturan yang tidak mendukung penindakan kepada orang yang membuatnya menjadi korban, begitu ya. Tapi di luar itu ya ini kemerdekaan atas tubuh itu ya yang sering kali disuarakan oleh beberapa pihak yang menyetujui permen ini selalu ngomong kemerdekaan atas tubuh dan lain sebagainya ya. Kalau teman-teman feminis itu yang lebih banyak menyoroti ini, maka kita harus juga tetap punya suara yang sama soal klausul tanpa persetujuan itu harus menjadi perhatian bagi kita semua. Itu yang kedua, Bu Liliani. Yang ketiga, rumah aman. Baik, ini terima kasih ini informasi dari Bu Lili ya, mengkoreksi apa yang saya sampaikan, tapi yang saya sampaikan tadi dalam konteks di kampus ya. Apakah kalau rumah aman ini nanti semua korban pelecehan dan kekerasan seksual itu akan ditampung di rumah aman, muatkah tempatnya dan seterusnya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ya kalau terkait dengan konteks di kampus, apakah kampus nanti punya rumah aman itu atau sebetulnya tidak harus bentuknya rumah, tapi ruang tertentu gitu ya yang membuat dia nyaman, aman berada di situ, karena ketika dia menjalani proses mungkin persidangan dan lain sebagainya, pemeriksaan dan lain sebagainya, penanganan dan lain sebagainya, di situ dia merasa aman gitu. Termasuk tidak hanya korban kan, termasuk juga saksi-saksi. Itu Bu Liliani yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan pertanyaan Ibu saya kembalikan ke Ibu moderator. Ya, terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah atas tanggapan dari beberapa tanggapan dan pertanyaan dari Ibu Liliani. Ya, untuk selanjutnya mungkin dari tanggapan tersebut nanti bisa jadi bahan pertanyaan dan tanggapan berikutnya barangkali yang bisa disampaikan oleh para hadirin sekalian. Selanjutnya kami akan coba bacakan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ini dari Bapak atau Saudara Heru, Universitas Al-Azhar Indonesia, yang ditujukan kepada Bapak Dr. Haji Anwar Abbas MMM AG. Ya, Bapak, terlepas dari konteks dasar hukum dan literasi pemilihan bahasa dari Permendikbud nomor 30 ini, yang perlu kita apresiasi adalah adanya semangat di kalangan Kemendikbud untuk membuat peraturan terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan adanya pro kontra terkait isi pasal 5 yang menyatakan terjadinya kekerasan seksual jika ada persetujuan korban, apakah sebaiknya perlu dibuat hukum di luar Permendikbud nomor 30 yang mengatur mengenai kegiatan seksual di lingkungan kampus jika suka sama suka? Mungkin itu menjadi satu pertanyaan pertama, Pak Abbas. Dan selanjutnya, peraturan seperti apa yang kiranya saling menyempurnakan dengan Permendikbud tersebut? Ya, terima kasih. Dipersilahkan, Bapak. Ya, kalau bagi saya ya, Menteri itu kan punya hak ya untuk membuat peraturan. Tetapi jangan peraturannya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Begitu. Semestinya peraturan yang dia buat itu adalah dijiwai dan disemangati oleh undang-undang yang ada di atas peraturan dan undang-undang yang ada di atasnya. Itu yang tercermin, begitu kan? Nah, dari 21 tindak kekerasan yang digarisbawahi di dalam Permendikbud itu, saya melihat ada 36 ya, atau ada 6 6 poin ya yang menurut saya itu nggak boleh ada itu gitu.
Yaitu ujungnya itu adalah misalkan contohnya di persoalan nomor 12 ya. Ini tindakan ini dianggap melakukan tindakan kekerasan, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya ya pada orang yang tidak berhak dia melakukannya ya. Itu begitu sampai situ aja. Jangan ada kata-kata tanpa perjuangan korban gitu. Kalau dibuang tanpa perjuangan korbannya, maka menurut saya undang-undang ini sudah sesuai semangatnya dengan Pancasila gitu. Tapi dengan ada kata-kata sepersetujuan ya, kalau seandainya disetujui itu menjadi boleh. Nah, itu kan menjadi aneh, dilarang oleh agama, dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh Nabi ya. Tetapi sampai di Permendikbud ini menjadi boleh. Kapan dia menjadi boleh? Kalau seandainya si dua pelaku itu sepakat untuk melakukannya, bersetuju untuk melakukannya. Timbul pertanyaan pada diri saya, kalau begitu mana yang lebih tinggi antara Tuhan dan Nabi dengan si pelaku? Ya lebih tinggi si pelaku dari Tuhan. Memposisikan diri kita lebih tinggi daripada Tuhan ya, daripada Nabi ya, itu syirik dalam perspektif agama. Dosanya besar sekali ya. Oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya janganlah sekali-kali kita ini ya menganggap diri kita lebih hebat dari Tuhan. Janganlah sekali kita menganggap diri kita lebih hebat dari Nabi. Itu bisa kualat. Kita bisa saja selamat di dunia tapi tidak akan selamat di akhirat. Pertanyaan saya, dalam keyakinan kita, kita ini hidup di dunia ini saja atau akan berlanjut ke hari akhir? Ya, dalam sistem keyakinan kita, bahwa hidup kita ini tidak hanya berhenti di sini, tapi akan berlanjut ke alam akhir sana, ke alam bako sana. Nah, keselamatan kita di alam bako sana itu tergantung kepada perbuatan kita hari ini, kepada tindakan kita hari ini. Oleh karena itu, kalau kita ingin selamat nanti dari akhir, ya perbuatan dan tindakan kita harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Sementara Permendikbud ini tidak melakukan itu bagi saya yang jadi masalah. Padahal di dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa ya. Di ayat 2-nya dikatakan bahwa setiap penduduk berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Jadi dengan demikian bagi saya ya Permendikbud ini ya bagian-bagian yang silakan dilaksanakan tapi direvisi poin-poin mana yang bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Itu aja bagi saya ya. Saya juga akan menghargai mereka kan sudah bekerja keras juga silakan ya. Tetapi menurut saya ya direvisi, cara merevisinya bagaimana Pak Nabas? Ya undanglah lagi ya elemen-elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, para pakar ya untuk membicarakannya. Tapi ujung-ujungnya akan ada Permendikbud gitu ya, yang kira-kira ya melarang orang melakukan tindak kekerasan. Tetapi isinya, muatannya sudah sesuai dengan ajaran agama yang ada di negeri ini, apakah itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu gitu kan. Yang pertama. Yang kedua bagi saya terpikir juga ya, ya kalaulah seandainya misalkan apa namanya ada undang-undang yang bisa kita buat ya, yang melarang ini gitu ya akan lebih bagus lagi ya. So menurut saya tindakan ini tidak hanya terlarang di perguruan tinggi menurut saya ya. Tindakan ini juga terlarang di luar perguruan tinggi. Oleh karena itu semestinya ini Permendikbud ini diangkat statusnya menjadi undang-undang. Saya tidak tahu itu karena saya bukan ahli hukum ya, apakah itu di undang-undang KUHP saya tidak tahu lah ya. Tetapi yang jelas menurut saya ya akan lebih baik jika ada undang-undang yang lebih tinggi dari Permendikbud ini yang mengatur substansi daripada apa yang termuat di dalam Permendikbud ini. Tetapi karena untuk membuat undang-undang itu juga memerlukan waktu yang lama ya, maka menurut saya Permendikbud ini silakan diapakan tapi direvisi. Gitu aja bagi saya. Jadi ini kira-kira ya untuk mengisi kekosongan yang dilihat dan dirasakan oleh menteri gitu ya. Makanya dia buatlah Permendikbud ini. Cuma setelah dia isi kekosongan ini, isinya mendapat perlawanan dari masyarakat luas, terutama dari kelompok agamawan ya, tidak hanya agama Islam yang beragama Islam ya, tapi yang beragama Islam pun juga, karena terkesan ya di dalam Permendikbud ini ya kalau seandainya diikutin ya ini nanti akan mengarah kepada kebebasan seksual ya.
kebebasan seksual, karena orang kalau seandainya berhubungan badan di kampus gitu ya, dan itu dilakukan suka sama suka, tidak bisa rektor menyalahkan mereka. Kalau seandainya mereka berciuman ya seperti di negara-negara barat kita lihat mereka berciuman di kampus, berpeluk-pelukan di kampus gitu ya, di di kebun kampus, di taman kampus, itu tidak ada yang menegur gitu kan. Karena ya bagi mereka itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Di negeri kita itu tidak boleh. Dan kalau seandainya itu dibolehkan, maka menurut saya negeri ini tidak lagi berfalsafahkan Pancasila, tidak lagi mengacu kepada hukum dasar itu Undang-Undang 45. Berarti negeri ini menurut saya sudah keluar dari kesepakatan, di mana yang menjadi pedoman tidak lagi Pancasila dan Undang-Undang 45, tapi sudah falsafah liberalisme kapitalisme atau filsafat sosialisme komunisme yang sekularistik dan yang ateistik. Sementara kita, falsafah kita bukan sekularistik dan ateistik. Falsafah kita adalah falsafah yang mengedepankan agama, yang menghormati agama. Jadi bagi saya ya, saya ingin negeri saya menjadi negeri yang maju, tetapi saya tidak ingin negeri saya maju seperti majunya Barat. Saya tidak ingin negeri saya maju seperti maju negara-negara lain, tapi saya ingin maju negeri saya ini adalah dengan jati dirinya, gitu ya, sebagai manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Anwar atas pemaparan dari pertanyaan beberapa poin yang tadi disampaikan. Baiklah para hadirin yang berbahagia, banyak masih beberapa sebetulnya catatan dan pertanyaan juga tanggapan yang masuk ke kolom chat kita pada sesi pagi menjelang siang hari ini. Namun sangat mohon maaf kami atas nama panitia belum dapat menyampaikan dan belum dapat mendiskusikan pertanyaan tersebut secara khusus dalam media Zoom virtual pada kesempatan kali ini, karena masih ada beberapa narasumber kita yang akan melengkapi dari tinjauan kritis Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini. Dan tentu dari kedua narasumber yang akan masuk pada sesi kedua nanti tentunya akan membuat kelengkapan dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam kolom chat yang tidak dapat kami sampaikan. Dari saya atas nama moderator 1, permohonan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu pertama Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah dan yang kedua Bapak Dr. Haji Anwar Abbas atas pemaparannya, dan kepada para hadirin yang juga berpartisipasi untuk bertanya dan memberi tanggapan untuk sesi kita yang pertama di pagi hari ini. Baik, selanjutnya estafet untuk moderator masuk pada sesi kedua akan kami berikan kepada Bapak Dr. MPD. Beliau adalah Kepala Bagian Penerapan Etika Universitas Al-Azhar Indonesia. Kepada beliau, disilahkan.